Assalamualaikum. Hai semua. Kembali lagi di channel aku, Niano Pralena. Kali ini aku mau bikin salah satu kue tradisional lagi, yaitu kue 8 jam. Nah, kue 8 jam ini yaitu kue tradisional dari kota Palembang. Buat teman-teman yang belum pernah cobain kue ini, apalagi buat teman-teman yang suka rasa manis dan legit, wajib cobain deh. Karena ini beneran enak banget. Serius deh, ini enak banget. Apalagi ini nggak pakai oven ya, ini cuman dikukus. Dan buat teman-teman yang ada di perantauan yang udah kangen banget sama kue ini, boleh cobain resep ini ya. Semoga cocok. Sebelum kita bikin adonan, kita panaskan terlebih dahulu panci yang udah diisi air, karena ini nanti bakal kita kukus ya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 10 butir telur ayam, 200 gram gula pasir, 185 gram susu kental manis atau setengah kaleng, 130 gram margarin cair, dan 1 sendok teh pasta vanila. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman full pakai telur ayam seperti yang saya, ini harus ukuran yang benar-benar besar ya. Kurang lebih seukuran sama telur bebek itu sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman ada telur bebek, bisa pakai full telur bebek karena memang rasanya lebih enak ya. Sekarang tinggal kita kocok aja telur ayam dan gula pasirnya. Ini kita kocok sampai gula pasirnya larut, nggak harus mengembang. Jadi cukup kita kocok pakai balon whisk kayak gini aja. Cuman kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat dan lebih praktis lagi, bisa pakai mixer ya. Tapi pakai speed yang rendah aja. Kembali lagi karena kita memang nggak butuh adonan yang mengembang, maaf. Karena memang kita cuman butuh sampai gulanya larut aja ya. Ini kita kocok sampai gulanya benar-benar larut. Oh ya, untuk masalah, kembali lagi masalah ke telur tadi ya. Jadi ini bisa pakai full telur ayam dengan ukuran yang besar atau full telur bebek, itu lebih enak. Atau juga bisa di mix, jadi 5 telur ayam, 5 telur bebek. Kembali lagi tergantung selera dan tergantung bahan yang ada di rumah. Nah, ini kita kocok terus sampai benar-benar gulanya larut. Kalau dirasa gulanya sudah larut, kita bisa masukin bahan-bahan yang lain. Ini kita masukin susu kental manisnya. Susu kental manisnya bebas mau pakai merek apa aja, tergantung selera lagi. Di sini saya pakai merek Carnation. Yang penting beratnya 185 gram ya, atau setara dengan setengah kaleng susu. Terus kita tambah 1 sendok teh pasta vanila. Kalau di rumah nggak ada pasta vanila, bisa diganti dengan vanili bubuk. Sama, sebanyak 1 sendok teh juga. Jadi boleh pakai pasta vanila, boleh juga pakai vanili bubuk. Karena memang ini fungsinya untuk menambah aromanya biar lebih wangi. Supaya nggak terlalu amis ya, karena memang kita banyak menggunakan telur. Dan nggak pakai tepung sama sekali. Sekarang tinggal kita masukin aja margarin cairnya. Untuk margarin, ini teman-teman bisa ganti dengan butter, atau di mix pakai butter, atau juga full margarin seperti yang saya pakai. Walaupun pakai margarin, ini tetap enak ya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai butter, pasti untuk rasa dan aromanya lebih enak lagi. Jadi itu tergantung lagi selera teman-teman. Sukanya mau pakai margarin tapi ekonomis,
atau pakai butter, tapi tahu sendiri ya harga butter berapa. Atau misalnya mau di mix, jadi itu tergantung selera lagi dan tergantung kantong masing-masing ya. Tapi beneran deh, walaupun pakai margarin ini beneran udah enak banget. Nah ini kita aduk aja terus sampai semua bahannya tercampur. Kalau misalnya udah tercampur kayak gini, ini udah bisa kita masukkan ke dalam loyang, lalu kita kukus. Nah ini loyangnya sebelumnya sudah saya olesi dulu dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti, agar nanti waktu kita ngelepas kuenya itu gampang dan nggak lengket ya. Sini saya pakai loyang diameter 20 x 10 cm. Nah ini kita aduk dulu sebelum kita masukin ke dalam loyang. Cukup kita aduk pakai spatula seperti ini. Terus kita masukin semua adonannya. Ini kita masukin semua adonan ya. Karena memang ini kita nggak bikin lapis per lapis seperti lapis kojo atau engkak ketan. Kalau misalnya semua adonannya sudah dimasukin ke dalam loyang seperti ini tinggal kita tutup pakai aluminium foil atau plastik. Jadi apa yang ada di rumah. Ini cukup saya tutup pakai plastik karena memang di rumah lagi nggak ada aluminium foil. Kenapa sih harus ditutup pakai plastik? Jadi teman-teman ini wajib ya ditutup pakai plastik atau pakai aluminium foil karena pada saat pengukusan nanti itu kuenya bakal mengembang. Jadi ini meminimalisir untuk adonannya itu tumpah atau melebar kemana-mana, meluber kemana-mana. Jadi ini harus wajib ditutup pakai aluminium foil atau plastik ya. Ini kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Terus tinggal kita masukin aja loyang yang berisi adonan tadi. Ini kita kukus selama 8 jam. Nah ini kenapa kue ini bernama kue 8 jam. Karena memang proses pengukusannya itu memakan waktu selama 8 jam. Jadi buat teman-teman ini harus dikukus selama 8 jam. Dan setiap 1 jam teman-teman harus mengisi airnya lagi supaya kukusannya nggak kering atau nggak gosong ya. Jadi setiap 1 jam diisi dengan air panas. Ini udah 1 jam, jadi mau saya isi dulu untuk air kukusannya supaya nggak kering atau gosong. Nah teman-teman bisa lihat ini 1 jam hasilnya seperti ini. Adonan kuenya tadi udah mengembang. Nanti semakin bertambahnya waktu itu bakal mengembang lagi. Jadi kenapa kita wajib tutup pakai aluminium foil tadi ya? Supaya nggak meluber kemana-mana. Nah ini kita kukus lagi dan prosesnya sama, setiap 1 jam kita isi air sampai pengukusannya selesai yaitu selama 8 jam. Dan jangan lupa untuk tutupnya kita lapisin kain dulu ya. Nah teman-teman ini untuk mempersingkat waktu aja, ini sudah 8 jam saya kukus kuenya. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat warnanya sudah berubah berwarna kecoklatan. Jadi kue ini berwarna kecoklatan bukan karena kita kasih pewarna atau coklat bubuk. Ini karena kita melakukan pengukusan yang memakan waktu lama yaitu 8 jam. Jadi membuat gulanya tadi berubah menjadi karamel sehingga kuenya berwarna kecoklatan seperti ini. Nah ini sebenarnya udah mateng, jadi teman-teman ini udah bisa dikonsumsi, udah bisa dimakan. Cuman saya pengen panggang dulu di dalam oven supaya benar-benar kering, benar-benar set. Jadi ini mau saya panggang di oven kurang lebih selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Misalnya buat teman-teman mau langsung dikonsumsi juga bisa. Nah ini tinggal kita oven aja di rak tengah karena memang kita menggunakan api atas bawah. Ini nggak wajib di oven lagi ya karena memang kuenya tadi udah mateng. Jadi nggak wajib kita oven. Kalau misalnya teman-teman mau tekstur yang agak kering itu bisa di oven. Kalau misalnya mau agak basah itu bisa yang langsung dikukus tadi. Ini dia hasilnya yang sudah saya oven selama 20 menit tadi. Kalau untuk tampilan sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan yang cuman dikukus.
Cuman kalau misalnya teman-teman lebih sedikit teliti, memang atasnya itu agak sedikit kering atau garing ya. Nah, ini sebenarnya masih panas. Cuman ini mau saya pindahkan ke wadah lain dan ini mau saya potong supaya teman-teman di rumah tahu dalamnya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman mau mindahin ke wadah lain, tunggu dingin dulu ya. Ini karena saya pengen ngasih lihat teman-teman di rumah seperti apa dalamnya. Karena kalau misalnya nunggu besok, kayaknya sebelum saya videoin kuenya udah habis deh. Karena di sini udah mau maghrib dan udah gelap, jadi takutnya videonya nggak bagus lagi ya. Ini mau saya potong. Nah, ini dia untuk hasilnya teman-teman. Luarnya itu karena tadi saya oven jadi sedikit agak kering kayak gitu ya. Tapi kalau kembali lagi ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau di oven, langsung mau dikonsumsi juga udah bisa. Sekarang mau saya potong dulu. Ini beneran khusus buat teman-teman deh. Seharusnya ini nunggu dingin dulu ya, baru bisa kita pindahkan ke wadah lain atau bahkan dipotong seperti ini. Cuman biar teman-teman gak penasaran dalamnya seperti apa. Nah, ini dia udah saya potong. Ini dia hasilnya. Ini beneran masih panas banget karena memang baru keluar dari kukusan, terus langsung kita oven dan ini baru banget keluar dari oven. Nah, ini dia hasilnya teman-teman untuk dalamnya. Dalamnya memang sedikit pori-porinya agak besar ya karena memang kita baru mateng. Cuman kalau misalnya teman-teman diemin semalaman, itu pori-porinya bakal mengecil sendiri. Ini karena benar-benar baru mateng, masih panas banget, jadi memang pori-porinya masih besar banget. Tapi kurang lebih dalamnya seperti ini ya. Dalamnya tetap berwarna kecoklatan, bukan berwarna pucat. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.